Nah, kalau di industri kita bro, ada yang namanya don't catch a falling knife. Ya. Sama sebenarnya. Nah, ketika terjadi kemarin bro, kan gua averaging down bro, ya kan? Sama sih, gue juga. Kita averaging down, ternyata yang tidak disangka adalah Mandiri bisa tembus di bawah 4.000 kan? Betul. Nah, kalau menurut saran lu sebagai seorang investor, kita beli menunggu reversal, dahulu ada sentimen positif, atau kita averaging down, catching the falling knife bro. Karena kan kalau catching the falling knife, kita kan nggak tahu nih bottomnya sampai berapa, dan kadang beberapa orang hatinya nggak kuat gitu ngeliat itu kan. Kalau gue sebenarnya sih kemarin panjang PNL loss ya, bagi anak kripto ngeliat itu sih biasa banget ya. Cuma gue minta reimburse aja ke dia. Jadi di Mandiri gue kan minus cuma 8% ya. Kalau minus 8% di industri kita mah kita tutup mata tidur juga nggak masalah kan. Nah, Memang mentalnya orang kripto lebih kuat. Mentalnya orang saham minus 5 udah komplain. Kok ini kenapa minus 5? gue ke pos itu cuma minta reimburse aja ya. Hari ini gue udah di reimburse guys, loss ya. Makanya makan hari ini gue yang bayarin. Nah balik lagi bro, ketika terjadi penurunan ini sebagai investor, what is the best practice bro? Kan ada, should we catch the falling knife? Kayak kita averaging down terus, dan kita nggak tahu bottomnya kapan, nggak tahu membaiknya kapan, atau kita nunggu sinyal reversal balik bro? Kalau menurut gue di bawah 4.000 itu untuk Mandiri ya, Ya. gue udah hafal patternnya itu, dia di bawah 4.000 tuh udah menarik. Contohnya kemarin tuh dia sempet kan turun ke 3650. 3650 betul. Tapi dia cuma butuh 2 hari buat balik ke atas 4.000 lagi bro. Betul. Contohnya kemarin tuh udah 4.400 tuh, sempat balik lagi kan 3.900, 3.850 ya. Tapi butuh 1 hari doang dia balik ke 4.000. Jadi itu sebenarnya udah di bottomnya dia. Jadi bottomnya sekitar 4.000 Di ya? bawah 4.000, udah bottom. Karena begitu dia nyentuh itu, orang udah merasa semua orang termasuk asing ya. Ini udah terlalu murah. Terlalu murah, betul. Jadi udah nyentuh situ dia paling cuma butuh waktu 1, 2, 3 hari buat reversal balik. Oke. Gitu. Itu cuman yang jual itu cuman orang-orang panik. Oke. Nah, jadi menurut gua kalau udah masuk area situ, lu beli pasti dia tinggal tunggu 1-2 hari nanti dia reversal. Jadi menurut lu bottom Mandiri itu sekitar di bawah 4.000 itu. Di bawah 4.000 itu. Itu ya? udah, karena di bawah 4.000 itu dia udah 12,5% lebih dividennya. Udah terlalu murah. Kalau di luar Mandiri bro, kita ngomong big banks yang lain, kita nggak ngomong harga. Trennya should we averaging down catching the falling knife, kan ada juga yang nggak suka Mandiri seperti kita kan. Contoh kayak preferensi cewek lu kan macam-macam nih. Jadi kan ada yang misalnya lu suka cewek Mandiri, ada yang lainnya suka cewek BCA bro. Nah bagi orang lain yang sukanya BCA atau dan lainnya bro, mereka metodenya gimana? Jangan bilang patokan harganya ya. Should they catch the falling knife averaging down, atau mereka nunggu reversal naik bro? Nah, dari 4 big banks ini, menurut gue paling seksi nomor 1 tuh Mandiri. Kalau lu nggak suka Mandiri, menurut gue kedua BRI. Baru BCA, baru BNI. Nah, tapi ada alasannya bro. Ya, itu nanti kita bahas terpisah di Oh ya udah, terpisah. Tapi kita bahas sekarang strateginya dulu bro. Kalau BRI masuk catching the falling knife ini, atau kita nunggu sinyal reversal bro untuk the other big banks? Enggak, kalau yang BCA sama BNI, gue nggak rekomen. Tapi kalau yang BRI strateginya sama, sama kayak Mandiri. Karena dividennya juga udah 12% lebih. Pokoknya kalau lu udah dividennya 12% lebih, ya lu udah nggak peduli turun akumulasi terus. Karena berarti itu udah murah bro. Karena orang-orang kayak gue nih yang ambil pinjaman, gue tinggal ambil pinjaman, gue hajar, ambil pinjaman, hajar. Begitu dia balik, gua dari dividennya bayar hutang, dari capital gainnya masih untung lagi bro. Jadi kalau udah di bawah itu, orang-orang kayak gua merasa ini udah murah sekali. Tapi untuk dua ini, karena 12%. Kalau yang dua ini, enggak, tidak. Berarti tidak disarankan yang BBCA dan BNI ini untuk catching the falling knife? Tidak. Nunggu reversal ya? Karena ini dividennya terlalu kecil, tidak nutup hutang. Betul. Gitu. Oke, jadi secara kesimpulan guys, kalau lu suka BBRI dan BMRI, catching the falling knife itu nggak masalah. Ini good strategy. Ibarat kalau falling knife ini udah di sini nih, udah di bottom banget gitu. Tinggal dia mantul kena 3.500 dia udah mantul. 3.500 dia udah mantul. Gitu. Dia udah bottom banget, udah mendekati lantai. Nah, tapi kalau lu yang di BBCA sama BNI masih bisa disarankan menunggu reversal berarti. Betul, karena BCA itu PBV-nya masih tinggi, masih 2A. Iya. Gitu. Dividennya juga masih kecil. Oke, terus yang terakhir bro adalah sektor
Konglo ya kan, ada Oke. saham-saham Konglo bro. Eh. Banyak kan kita tahu saham Konglo juga koreksinya udah Dalam banget. very big, dalam, dan ada juga followers kita yang memang sukaannya adalah barang-barang Konglo ya. Gue pun tadinya suka bro, Iya. tapi jadi nyangkut sekarang. Jadi nyangkut, dan gue cut loss paling gede itu di saham Konglo. Saham Konglo. Apa? Gue cut loss tuh udah, cut loss gue 80M itu rata-rata di saham Konglo. Yang barusan ini, Tahun ini tahun ini. 80M cut loss. Nah dengan koreksi yang udah cukup dalam nih bro. Menurut lu saham Konglo masih menarik untuk diakumulasi atau just collect the big banks? For now menurut gue kurang menarik. Oke. Kalau dari ya tapi pendapat orang beda-beda ya. Iya. Kalau orang misalnya ada yang masih pede, ya dia mau masuk silakan. Tapi kalau menurut gua daripada gua resikonya besar dari sini, gua big bang saja. Gitu. Oke, kalau kita bilang follower kita ada yang istilahnya yang mau nekat lah bro. Mau nekat. Lu kasih tickers saham Konglo yang menurut lu menarik 3 aja apa bro? Kalau saham Konglo pasti barang-barangnya Pak PP kali ya. Ya otomatis itu bro. Otomatis, Ya, otomatis. Karena dia juga paling rame, Dan paling kita- banyak tradernya. Dan kita tahu di pasar sekunder rajanya adalah Pak BP. Iya. Saham Pak PP. Kedepannya saham Konglo yang bagus adalah ini. Amin. Tunggu waktunya IPO dia. Amin. Itu. Ditunggu ya. Ditunggu. Jadi Punya sahamnya IPO. GR ya. Jadi The bukan next PP Konglo. lagi. Amin. Tarikannya lebih sadis daripada Pak PP. Wah jangan. Pak PP harus tetap nomor 1. Nah, lu kalau disuruh kasih 3 ticker barangnya Pak PP yang menarik untuk diakumulasi apa? Ini kita bilang follower yang Tapi nekat. tetap disclaimer ya. Ya. Disclaimer. Ya mungkin ya PTRO biasanya. Ya. Yang rame itu PTRO. Lalu BRPT. Lalu apa ya? Sahamnya Pak PP lagi. Biasa sih 2 itu yang paling menarik ya. Karena oke. holding utamanya itu si BRPT. Oke. Gitu. Lalu yang kedua PTRO kan story-nya Ya. masih ada, dia right issue sama Ya. sini. Gitu. Oke. Sini juga mungkin menarik ya. Mungkin ya, mungkin. Tiga itu ya guys ya. Yang nyalinya besar. Ya, karena kalau sini ini ada right issue ya, Ya. di akhir bulan Juli ini. Oke, terus kemudian bro, ini yang DM-ku dipenuhin bro. Kenapa red issue CBRE kapan, Koko Andri? Nah, ini kita sama-sama ya. Sama-sama menunggu. Lu tahu gak tiap sejak gua posting beli Cebre sama lu, DM gua tiap hari sekarang Nanyanya ditanyain. kapan CBR? Red issue-nya kapan Sama. bro? Kan gua udah bales sih. Nanti sabar tunggu persetujuan aja. Besok nanya lagi bro. Nah, ini orang budak apa nggak ngerti Ya, gitu ya, ya. ya. Sebenarnya ya dia lagi tunggu approval dari OJK. Nah, ketika red issue CBRE ini terjadi kan saya tergolong jumbo ya bro. Ya, Target 1,8 triliun Iya, ya. 1,8 T. Target price lu setelah red issue dengan kondisi IHSG seperti sekarang berapa bro kira-kira? Jadi kalau setelah dia red issue dia bakal balik lagi ke harga ratusan perak lagi ya. Iya. Sekitar berapa tuh? Mungkin berarti? sekitar 200 atau 300 perak Ya, lagi. Lalu dari 300 perak ini ke depannya dia, yang gua denger ya, Iya. ini disclaimer ya. Iya. Kemungkinan dia nanti nextnya mau ada corporate action lagi, red issue lagi, inject 1 kapal lagi. Oke. 1 kapal tanker, kayak kapal tanker keren lagi lah, 1 unit lagi. Nah, kan dari China. Gua nggak peduli bisnis ya bro, gua beli sahamnya, gua peduli sahamnya. Naiknya. Nah, ini kata siapa ya itu ya? Kata lu kan itu. Gua udah ngomong ya. Ada. Gua lihat klipnya. Gua beli CBRE, gua nggak peduli bisnisnya, gua peduli sahamnya. Nah, sebagai investor bro, Sebagai target investor price-nya kan tetap berapa dari buat CBRE? saham ini naik kan harus ada bisnisnya bagus juga. Betul, Karena kan betul. bisnis ini adalah sentimen yang bikin sahamnya naik Ya, kan. ya. Nah jadi pertama bisnisnya, kedua harus ada story-nya, corporate Oh, action-nya. oke, Nah oke. kalau gue lihat sih dia story-nya masih ada lagi, ada panjang lagi. Nah, target lu sendiri di harga berapa bro untuk CBRE ini? Hopefully sih setelah right issue balik ke ratusan ya, hopefully dia bisa balik lagi ke 500 atau 1000 lagi gitu loh. Balik ke harga awal inilah bagus. 500 Tapi kan lah ya. dengan dia right issue kan sebenarnya dia balik ke harga sekarang tuh udah naiknya 3 kali lipat, Ya. 4 kali lipat Ya, sebenarnya. Tapi dengan jumlah yang lembar saham yang lebih banyak. Kena dilusi lah bahasanya. Betul. Jadi sebenarnya itu sih plan dari si CBRE itu. Disclaimer on not Tetap disclaimer financial on. advice ya guys ya. Yes. Jadi pelajari dulu resikonya, jangan Betul. bilang kita nyuruh beli ya. Betul. Gua nggak Kalau peduli mau yang kan. aman, tetap Big Bang. Yes, ya. Big Lu Bang. beli nggak beli terserah lu, jangan nyalain kita pokoknya. Yeah.
Soalnya gue udah paling anti gitu-gitu. Bro.